di anime Dragon Ball Z itu ada yang namanya bangsa Saiyan, bangsa yang memiliki kekuatan yang nggak ngotak gitu. Nah, dari dulu tuh gue sering kali bertanya-tanya apa jadinya kalau bangsa Saiyan ini ternyata login isekai. Dan ini dia jawabannya. Nah, jadi ceritanya ketika Raditz, Nappa, dan Vegeta itu dalam pencariannya mencari Dragon Ball, mereka ini ternyata nyasar ke dunia isekai gitu. Dan sangat pas sekali pesawat mereka itu jatuh di tengah-tengah kota kerajaan kekaisaran terbesar di isekai. Dan setelah keluar dari kapsul pesawat bola tersebut, si Nappa tanpa ragu langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu serangan nuklir 2 jari, yang tentu dalam sekejap menghancurkan dan meluluh lantahkan wilayah kerajaan kekaisaran yang ada di isekai tersebut. Gak cukup sampai di situ, trio bangsa Saiyan terakhir ini itu mencari karakter-karakter dengan kekuatan yang overpower gitu ya. Bertemulah mereka dengan pahlawan, mereka ketemu dengan Raja Iblis, dan ternyata mereka berhasil dikalahkan gitu ya. Raja Iblis dan pahlawan yang ada di isekai itu ternyata berhasil dikalahkan oleh trio Super Saiyan ini gitu ya. Dimana si Nappa itu nge-spam teknik nuklir 2 jarinya, dimana si Vegeta itu berkali-kali mengeluarkan serangan yang hampir memusnahkan planet isekai, dan itu benar-benar pertarungan yang amat sangat membagongkan gitu. Gak cukup sampai di situ. Bahkan di sini Raditz itu nyemplung ke dasar labirin atau ke dasar dungeon gitu. Jadi dia dari atas itu langsung tembus ke bawah dungeon, itu langsung menembus langit-langit gitu ya. Dari bawah dia mengeluarkan serangan seperti kalau Goku itu Kamehameha, tapi kalau Raditz ini punya serangannya sendiri gitu, nggak diberi nama. Nah, dimana dia kan sudah sampai di bawah dungeon ya, di bawah dungeon. Nah, terus dungeonnya itu kan lantai-lantai yang banyak monsternya itu kan ada di atasnya gitu. Ibaratnya Raditz ini sudah sampai kerak bumi gitu. Nah, dia menghancurkan seluruh benda yang ada di atasnya gitu. Jadi istilahnya dia menghancurkan dungeon dari bawah ya, bukan dari atas. Dia dari atas nyemplung ke bawah, terus memulai serangan dari bawah, dan satu kali serangan dungeon pun langsung lenyap gitu. Bahkan monster-monster legenda yang ada di dungeon, item-item suci apa segala macam yang ada di dungeon itu ikut hancur gara-gara serangan dari Raditz gitu ya. Sedangkan si Nappa sendiri itu masih sibuk bertarung melawan yang namanya Raja Iblis gitu ya kan. Berkali-kali dia bertukar serangan dengan Raja Iblis gitu. Raja Iblis dengan sihirnya, Nappa dengan key power sistemnya gitu, yang seolah-olah si Nappa ini kayak nggak punya capek gitu. Raja Iblis juga, karena dia juga punya pasokan mana yang besar gitu ya. Meskipun Raja Iblis memiliki berbagai macam teknik yang rumit dan menyulitkan gitu, tapi si Nappa ini sebagai petarung yang sudah berpengalaman ya, dia masih santai gitu dalam menghadapi Raja Iblis gitu. Bahkan pertarungan keduanya itu sampai memusnahkan wilayah kerajaan si Raja Iblis itu sendiri. Nah, sedangkan si Vegeta ini dia berkali-kali nge-spam serangan yang bisa memusnahkan sebuah planet gitu. Dan awalnya mungkin si pahlawan isekai bisa mengatasi itu, tapi semakin lama dia semakin kewalahan juga gitu. Karena dia harus menangkis serangan tersebut agar tidak menghancurkan planet tempat dia tinggal gitu, planet isekai. Jadi sangat merepotkan sekali gitu. Nah, setelah selesai dengan keduanya, Vegeta yang berhasil mengalahkan pahlawan isekai, dan juga Nappa yang berhasil mengalahkan Raja Iblis di isekai, keduanya terus melakukan pembantaian yang besar-besaran gitu. Semua manusia, semua ras yang hidup di isekai itu dibantai sama mereka. Soalnya mereka kan ditanya tentang keberadaan Dragon Ball, tapi yang namanya Dragon Ball kan nggak ada di isekai ya. Ya mereka nggak tahu gitu. Tapi buat para bangsa Saiyan ini dianggapnya para penghuni isekai ini berbohong, makanya semuanya dibunuh gitu, baik yang melawan ataupun yang nggak melawan gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika trio bangsa Saiyan ini mampir ke isekai. Ya isekainya bakal punah gitu ya kan. Bahkan dunia kita yang modern aja itu kalau nggak ada Goku itu bisa punah gitu ya kan. Apalagi isekai yang kesannya primitif dan cuma ngandelin sihir yang nggak seberapa menurut gua.